Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Ibu Ima serta teman-teman semua. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan laporan penelitian kami dengan tema fitoremediasi berjudul Fitoremediasi menggunakan kangkung air atau Ipomoea aquatica dengan prinsip Vertical Subsurface Flow Constructed Wetland. Kami berasal dari kelompok 11, kelompok ekologi, yang beranggotakan 4 orang, yaitu Anissa Putri Pernadi, Alma Sadrik Talini, Farah Nabila Torres, dan Kinanti Firdasani. Berikut adalah outline dari presentasi yang akan kami lakukan. Yang pertama, kami akan membahas latar belakang masalah, termasuk kenapa kami memilih tema dan penelitian ini, lalu persyaratan desain, tiga buah desain alternatif, matriks, final design, detail desain beserta cara kerja dan cara pembuatan alat, lalu analisis dan evaluasi performa, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk latar belakang dari penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah karena pertumbuhan populasi manusia yang terus meningkat, sehingga banyak terjadi pembangunan dan lahan yang dibutuhkan pun juga banyak. Dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, maka jumlah wastewater yang dihasilkan masyarakat pun meningkat. Yang kedua, banyaknya limbah pabrik dan limbah rumah tangga yang dibuang sembarangan ke lingkungan. Limbah ini terutama adalah limbah cair. Yang ketiga, karena kebutuhan air yang bebas polutan untuk makhluk hidup. Maka dari itu, diperlukan teknik penjernihan air yang bebas bahan kimia menggunakan tumbuhan atau yang bisa disebut dengan teknik fitoremediasi. Berikut adalah data dari Pusat Statistik tahun 2018 yang memperlihatkan bahwa dari tahun ke tahun terjadi peningkatan pencemaran air. Untuk membuat produk ini, kami menetapkan 4 buah kriteria. Keempat kriteria tersebut adalah yang pertama, kemampuan mendegradasi polutan. Kemampuan mendegradasi polutan terdiri dari beberapa indikator, seperti indikator pH air dan pH tanah. Awalnya, air yang memiliki pH basah atau pH tinggi harus menjadi pH netral. Indikator lainnya adalah efektivitas tanaman dalam menyerap senyawa berbahaya, contohnya senyawa ortofosfat. Lalu selanjutnya adalah kemampuan tanaman untuk mendegradasi limbah makanan seperti pati dan logam berat, contohnya timbal. Lalu kriteria kedua adalah ketahanan tanaman. Tanaman yang digunakan dalam penelitian ini haruslah tanaman yang memiliki ketahanan yang tinggi. Dalam hal ini, kami memilih tanaman kangkung air atau Ipomoea aquatica karena memiliki ketahanan yang tinggi untuk hidup di lingkungan yang tercemar. Kangkung juga mampu mendegradasi senyawa polutan yang terkandung dalam air limbah, baik logam berat maupun polutan yang berasal dari limbah rumah tangga. Kriteria lainnya adalah harga yang terjangkau. Alat dan bahan yang digunakan adalah alat dan bahan yang mudah didapat dan memiliki harga yang lumayan terjangkau, kecuali alat spektrofotometer yang harganya lumayan tinggi namun hanya digunakan dalam pengecekan dari senyawa ortofosfat, tidak dalam proses pembuatan. Lalu kriteria terakhir adalah kesehatan. Produk yang digunakan haruslah baik bagi kesehatan, karena produk ini bergantung pada media atau lahan basah, maka ada beberapa risiko kesehatan yang muncul seperti kemungkinan produk ditumbuhi jamur dan jentik-jentik. Maka pergantian air atau aerasi dan pemangkasan tanaman diperlukan sebagai usaha perawatan dari produk ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain alternatif. Secara umum, perbedaan dari ketiga desain ini terlihat dari aliran limbah cairnya. Yang pertama ada free water surface constructed wetlands atau yang selanjutnya akan saya sebut dengan free water, yang mempunyai area air yang terbuka, dangkal, dan mempunyai aliran air melalui atas dari tumbuhan. Selanjutnya ada horizontal subsurface flow constructed wetlands atau selanjutnya akan saya sebut dengan horizontal, yang level permukaan air di bawah permukaan dan limbah cair mengalir secara horizontal melalui pori media tanah. Selanjutnya ada vertical subsurface flow constructed wetlands. Selanjutnya akan saya sebut dengan vertikal. Vertikal ini ditandai oleh aliran limbah cair yang didistribusikan pada permukaan tanah, kemudian limbah cair akan turun sehingga limbah cair tersebut mengalir secara vertikal. Boleh dilanjut ke slide selanjutnya. Baik, untuk yang pertama ada desain free water. Kelebihannya, dia tidak membutuhkan listrik, tidak menyebabkan masalah bau, tidak membutuhkan bahan kimia, dan biaya operasionalnya rendah, serta dapat digabungkan dengan
hortikultur dan agrikultur. Namun, desain ini dapat memfasilitasi perkembangbiakan nyamuk dan membutuhkan area yang luas serta waktu yang cukup lama. Desain ini juga membutuhkan pengawasan dan tidak toleran ke iklim dingin. Selanjutnya. Kemudian ada horizontal. Kelebihan dari horizontal ini adalah tingkat pengurangan BOD, padatan, dan patogen yang lebih tinggi daripada desain sebelumnya atau free water. Desain ini juga tidak menyebabkan masalah nyamuk dan tidak memerlukan listrik, dan biaya operasionalnya rendah. Namun memiliki kekurangan, yaitu memerlukan area yang luas serta memiliki tingkat pengurangan nutrien yang rendah. Desain ini juga berisiko menyumbat dan membutuhkan waktu yang lama. Boleh dilanjut ke slide selanjutnya. Yang ketiga ada vertikal. Kelebihan dari desain vertikal adalah tingkat pengurangan BOD, padatan, dan patogennya tinggi seperti desain horizontal, dan kelebihan vertikal ini adalah dia bisa menitrifikasi. Dia juga tidak menyebabkan masalah nyamuk dan memiliki penyumbatan yang lebih sedikit dibanding horizontal. Namun kekurangannya adalah desain ini memerlukan pemeliharaan yang rutin dan memerlukan energi listrik yang konstan. Bahannya juga tidak mudah didapat. Selanjutnya. Dengan pertimbangan kelebihan dan kekurangan tersebut, kami membuat decision matrix dengan kriteria kesehatan, kemampuan degradasi polutan, keindahan, mudah dibuat, area yang dibutuhkan, serta operasional dan perawatan. Setelah melalui pertimbangan dari masing-masing anggota kelompok, maka pemenangnya adalah vertikal, dan kami memutuskan untuk mengadaptasi desain ini dalam produk kami. Nah, berdasarkan decision matrix, desain yang terpilih adalah desain vertical subsurface constructed wetland. Kami memutuskan untuk menggunakan wadah yang berdiameter 22 cm dan tinggi 19,5 cm agar tidak memakan banyak tempat. Dan wadah tersebut terbuat dari plastik. Karena wadah plastik tidak berkarat, mudah didapat, harganya terjangkau, dan mudah dalam perancangan. Kami memutuskan untuk menggunakan tanaman kangkung air sebagai agen fitoremediasi karena kangkung mudah didapat dan tidak selektif terhadap unsur hara, sehingga dapat menyerap semua unsur yang terkandung di dalam tanah. Setelah berbagai pertimbangan bahan dan desain, akhirnya kami memutuskan untuk memilih desain fitoremediasi dengan lapisan filter di bawahnya. Lapisan filter terdiri dari kerikil 4 cm, ijuk 0,5 cm, pasir silika 1 cm, dan sabut kelapa 0,5 cm. Di atas lapisan filter terdapat tanah humus beserta kangkung yang telah ditanam sebelumnya. Lapisan filter berfungsi untuk menyaring kandungan atau material yang terbawa oleh air limbah setelah melewati tanah. Sebab air yang diremediasi dengan bantuan material tanah diprediksi akan menghasilkan air yang cukup keruh. Oleh karena itu, filtrasi akan sangat berguna dalam fitoremediasi untuk meningkatkan kualitas dan kejernihan air. Berikut alat dan bahan yang digunakan untuk membuat desain yang kami rancang. Ada toples plastik dengan PVC setengah inci sebagai saluran air. Lalu ada wadah penampungan berupa botol plastik dan ember plastik serbet sebagai penyaring awal air limbah. Lalu ada pasir silika sebagai penghilang kandungan tanah atau lumpur dan sedimen pada air. Lalu ada sabut kelapa sebagai bioakumulator logam berat. Lalu ada kerikil untuk menyaring kotoran berukuran besar dan ijuk untuk menurunkan kadar kekeruhan. Lalu ada tanah humus sebagai media pertumbuhan kangkung air. Lalu ada TDS meter sebagai pengukur tingkat kekeruhan air. Lalu ada kangkung air sebagai agen fitoremediasi. Lalu ada kertas lakmus sebagai alat untuk mengukur pH. Lalu ada soil analyzer tester sebagai pengukuran kelembaban, suhu, dan pH pada tanah. Lalu ada elbow sebagai pengubah aliran air dan diameter pipa agar air bisa mengalir dengan lancar. Lalu ada lem tembak sebagai perekat antara botol plastik dan pipa, serta ada alat spektrofotometri sebagai pengukur konsentrasi awal ortofosfat dalam air limbah. Baik, berikut merupakan cara kerja dari alat fitoremediasi yang kami rancang.
Pertama dari cara kerja alat tersebut yaitu kami berencana untuk menanam kangkung air pada wadah yang terpisah, jadi sampai kangkung air tersebut dewasa. Kemudian kangkung itu akan dipindahkan ke dalam toples plastik dan untuk wadah fitoremediasi ini lengkap dengan tanahnya. Selanjutnya, kangkung akan mulai diaklimatisasi dengan air limbah sedikit demi sedikit, yaitu melakukan aklimatisasi sekitar 7 hari. Jadi pada saat 4 harinya itu dibiarkan kangkung untuk beradaptasi. Selanjutnya pada hari kelima akan disiram oleh air limbah sedikit demi sedikit agar kangkung juga beradaptasi dengan air limbah. Setelah itu nanti pada saat hari ke-7 atau tepat 1 minggu, yaitu air limbah tersebut akan dibuang di wadah penampungan ini, dan nanti akan dimasukkan air limbah yang baru sekitar 4 kali lipat dari jumlah air yang pada saat dilakukan aklimatisasi. Nah, air tersebut yaitu prosesnya melewati botol di atas ini, yaitu botol yang telah dilapisi oleh kain serbet sebelumnya, yang berfungsi, kain serbet ini berfungsi untuk menyaring partikel-partikel atau material-material yang masih terdapat dalam air limbah tersebut, lalu akan mengalir dan masuk ke alat fitoremediasi ini secara vertikal tadi. Lalu akan dilakukan remediasi di dalam tanah dan kangkung ini, lalu akan juga dilakukan filtrasi dan air limbah ini akan didiamkan sekitar 1 minggu di dalam alat fitoremediasi sampai akhirnya nanti akan ditampung dalam ember plastik. Dan pemangkasan juga dilakukan dengan tujuan bila kangkung yang sudah diremediasi itu mengalami perubahan warna, sehingga bisa dipangkas secara rutin, misalnya per bulan, yang nantinya bisa digunakan untuk pupuk tanaman. Berikut rencana evaluasi performa yang kami lakukan, yaitu kami akan melihat dari segi pH airnya, lalu tingkat kejernihan air menggunakan menggunakan TDS meter, lalu pH tanah yaitu menggunakan soil analyzer tester, juga konsentrasi senyawa ortofosfat menggunakan alat spektrofotometer, melihat kondisi alat, juga bagaimana frekuensi pemangkasan kangkung, dari tinggi kangkung, juga perubahan warna pada daun kangkung. Analisis dari rancangan alat fitoremediasi tersebut, pertama, alat fitoremediasi ini diperkirakan mampu menampung sekitar 7/39 volume toples plastik berdasarkan rumus volume silinder. Jadi sekitar diperoleh 1,33 liter dari air limbah yang akan dihasilkan. Jadi cukup untuk memenuhi seseorang untuk mencuci pakaian yang hidup secara mandiri dengan syarat air limbah itu diproses dari fitoremediasi selama 10 kali atau sekitar 2,5 bulan. Alat ini juga dirancang untuk lebih minimalis agar ramah tempat, sebab akan ditempatkan di area-area wastafel dan juga area mencuci pakaian. Juga penggunaan 15 batang itu juga berpengaruh dalam keefektivitasan kangkung air dalam remediasi limbah, karena di beberapa jurnal kami menemukan bahwa 15 batang itu sedikit kurang efektif untuk mendegradasi timbal, tetapi karena kami targetnya itu konsentrasi senyawa ortofosfat diprediksi akan lebih efektif. Setelah itu, proses dalam alat tersebut juga terdiri dari 2 bagian, yaitu remediasi di bagian tanah dan juga kangkung air, dan juga bagian filtrasi di bagian bawahnya itu dengan bantuan material-material filtrasi. Proses maintenance alat juga dilakukan dengan rutin mengganti air limbah setiap minggu dan material di dalamnya. Atau dengan kata lain, kami merancangkan untuk menguras material filtrasi itu setiap bulannya. Alat ini juga akan ditempatkan di area-area yang mendapat sinar matahari yang cukup agar kangkung juga dapat tumbuh secara optimal. Jadi kangkung tersebut juga masih bisa melakukan tumbuh dengan baik dan bisa meremediasi polutan juga dengan baik. Kangkung air juga akan dipangkas setiap minggu atau bila ada bagian dari kangkung air itu yang berubah warna. Jadi akan dilakukan pemangkasan dan hasilnya tersebut dapat diolah menjadi pupuk yang kaya akan senyawa fosfat yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Next. Berikut tabel anggaran alat fitoremediasi yang kami rencanakan, yaitu sekitar 30 juta rupiah dengan beserta dengan alat ujinya, yaitu soil analyzer tester, kertas lakmus, TDS meter, dan alat spektrofotometer. Tetapi bila tanpa menggunakan alat uji tersebut, utuh dengan hanya alat fitoremediasinya itu hanya menghabiskan sekitar Rp52.700. Next.
Lalu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari percobaan ini yaitu desain vertikal ini dinilai lebih memenuhi kriteria pembuatan produk dibandingkan dua desain yang lainnya. Lalu kami juga memilih taman kangkung untuk fitur remediasi karena taman kangkung mudah didapat, tidak selektif terhadap unsur hara tertentu dan bisa tumbuh di berbagai cuaca. Dan alat fitur remediasi ini menggunakan bahan yang terjangkau dan mudah didapat serta didesain dengan sederhana sehingga mudah dirancang dan praktis digunakan. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.